Walau bagaimanapun saya ingin membawa kita kepada satu perkara di mana ini merupakan hasrat di hati saya, di mana bagaimana kita, keluarga kita, gereja kita menjadi keluarga kita. My church, my family. Itu merupakan hasrat daripada pemimpin kita pada tahun 2023. Saya ingin membawa Anda, membawa kita semua warga jemaat untuk melihat bahwa gereja kita adalah keluarga kita. Bagaimana untuk memfokuskan, menzoomkan pernyataan ini menjadi gerejaku, keluargaku. Oleh karena itu, mari sediakan hati kita, keluarga kita, peran kita masing-masing untuk masuk kepada fokus itu. Oleh karena apa? Ada banyak tema-tema yang akan kita gali nanti pada tahun yang akan datang, berhubung kait dengan tema itu. Sehingga pada minggu kemarin kita sudah mendengar bagaimana kita boleh mengenal hati Bapa. Mengenal hati Bapa merupakan keutamaan bagaimana kita berada di dalam kehendak Allah. Sehingga hari ini saya ingin membawa kita. Saya melihat ada banyak generasi milenial ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih. Tolong beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Kenapa? Ini merupakan satu beban bagi Anda dan saya. Bagaimana Anda berperan? Bagaimana kita berperan di tengah-tengah generasi milenial? Nanti saya akan jelaskan. Tetapi paling tidak-tidaknya kita mengerti dulu apa etimologi daripada tema kita ini. Supaya apabila kita mengerti, memahami betapa pentingnya Anda berperan, bertanggung jawab sebagai seorang tua, sebagai seorang parents, bahkan saya sebagai rohaniawan, bahkan semua para pelayan-pelayan Tuhan dan pemimpin-pemimpin masyarakat harus memperlihatkan, harus concern kepada generasi milenial. Jika tidak, mereka akan mengalami berbagai-bagai kemelut tanpa ada solusi. Oleh karena itu, saya sengaja mengutarakan topik ini kepada kita. Supaya Anda dan saya dan kita semua sebagai jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di dalam usia generasi milenial juga memahami perkara yang sama. Pak, kita punya mic ini hilang ono. Tolong bagi yang lain. You off person. Oke, ya terima kasih. Oke, kita akan melihat lebih dahulu apa etimologi dia, garis besar khotbah saya. Ada yang gini-gininya kah? Oke, kalau nggak ada itunya ini. Lihat saya tak mau panjang. Oleh karena sebenarnya ini ada dalam buku saya Parenting Teenagers, di mana pada bulan yang lepas saya telah menyampaikan perkara ini di Balai Pustaka Miri. Ya, saya menjadi penceramah, satu-satunya penceramah orang Kristen yang ada di sana untuk menceramahkan bagaimana peranan orang tua, bagaimana parenting teenagers di antara generasi milenial. Sehingga saya ingin mau membawa kita, sebenarnya sudah saya minta Anda datang ke sana, tetapi Anda hanya 2 orang saja dari anggota jemaat kita karena memang dibatasi di dalam Balai Pustaka Miri, hanya diminta hanya 100 kapasiti saja, tetapi tidak sampai 100 kapasiti. Oleh karena apa? Karena tak banyak orang datang. Saya meminta para student MTS untuk datang untuk ikut di dalam ceramah saya. Namun walau bagaimanapun ada sedikit keraguan di hati saya. Oleh karena apa? Orang-orang yang melihat ceramah saya adalah orang-orang yang bukan orang Kristen. Jadi saya sedikit berhati-hati untuk menceramahkan. Tetapi saudara, saya ingin mau memberikan kepada kita bagaimana peran kita sebagai orang tua. Apa peranan Anda, apa peranan rohaniawan, apa peranan pemimpin masyarakat. Supaya kita zoom kepada bagaimana kita sebagai orang tua. Bagaimana negara kita menghadapi generasi milenial pada masa-masa yang akan datang. Oke. Etimologi dia, bagaimana personality dia, apa peranannya dan kesimpulan. Panjang, tetapi saya hanya mempersingkat. Next. Apa itu peranan?
Peranan adalah suatu konsep atau strategi yang dilakukan oleh individu masyarakat kepada sebuah organisasi. Artinya saya berperan oleh karena saya sebagai orang tua, saya sebagai rohaniawan juga harus memainkan peranan saya, apa tanggung jawab saya kepada generasi milenial. Jadi masing-masing kita sesuai dengan jawatan yang kita miliki, sama ada Anda cikgu, sama Anda rohaniawan, sama ada Anda pemimpin masyarakat. Mari berperan di dalam kategori itu. Bagaimana generasi milenial ini akan boleh menjadi tetap eksis di dalam gereja kita. Itu yang saya concern saya. Apa itu orang tua, ibu bapak dan ahli keluarga? Tantangan adalah sesuatu hal atau objek yang mampu meningkatkan kemampuan. Jadi tantangan itu bagaimana saya punya cara untuk meningkatkan apa yang ada pada saya untuk mengembangkan, untuk melengkapi orang lain. Jadi kalau kita tidak hadir dalam menghadapi tantangan itu, berarti tantangan itu akan berkuasa atas hidup Anda. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Generasi milenial, apa itu generasi milenial? Adalah suatu generasi yang dilahirkan di abad milenium. Ya, nanti saya akan jelaskan secara jelas. Oke, walau bagaimanapun saya tak mau lebih detail daripada ini. Saya ingin memberikan, kalau Anda pernah dengar apa itu generasi milenial. Milenial itu sebenarnya telah dikategorikan oleh siapa namanya ya? Saya ingin baca dulu orang ini. Mereka telah memberikan satu kesimpulan. William Strauss dengan Neil Howe. Ini di dalam bukunya mengatakan bahwa penggolongan yang dinyatakan oleh yang disebut generasi milenial adalah yang terlahir dari tahun 80 sampai dengan 95. Itu generasi yang disebut Y. Sedangkan generasi yang disebut dengan Z adalah generasi yang lahir tahun 1996 sampai dengan 2012. Itu disebut generasi Z. Di antara kita banyak. Kalau Anda bukan dilahirkan tahun itu, Anda bukan lagi generasi milenial. Saya terlahir, saya disebut generasi X. Ya. Atau bukan X, boom. Itu generasi yang tahun 1950 sampai 60-an ke 60 lebih, 68. Jadi di situ generasi-generasi itu saya tak ada di dalam generasi ini lagi. Tetapi saya ingin melengkapi bagaimana generasi milenial tetap berada di dalam sebuah institusi yang namanya gereja. Oleh karena itu, mari kita mengambil satu peranan apa peran saya sebagai orang tua, apa peran saya sebagai rohaniawan, apa peran saya sebagai pemimpin masyarakat. Untuk mengelandasi firman Tuhan ini saya ambil Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Mari saya bacakan dulu . Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda pada masa mudanya, supaya menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mesti ada satu panduan bagi setiap generasi untuk mereka boleh bertahan dalam menghadapi tantangan. Ada amin? Ini satu perkara yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Didiklah orang muda. Next. Ya. Mereka terlahir, ya saya sudah jelaskan ini. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, generasi milenial memiliki, ini satu kecenderungan mereka, hidup dengan internet. Ya. Maka mereka dengan mudah mengeksis semua yang ada dalam situs internet ini merupakan personality mereka sebenarnya. Itu di atas itu ya. Bagaimana personality mereka? Personality orang-orang yang hidup di era 80 masih kemajuan internet belum begitu hebat. Masih mengalami pelbagai tantangan di sana. Tetapi mereka yang sudah terlahir di generasi
Z pada umumnya mereka sudah biasa hidup dengan internet. Ini yang saya ingin zoomkan. Bagaimana generasi milenial ini untuk yang sudah hidup di dalam internet ini selalu dipengaruhi oleh berbagai-bagai cabaran. Kalau Anda lihat kenapa anak Anda boleh berjam-jam di dalam bilik. Saya tidak perlu tunjuk. Masing-masing anak-anak generasi milenial boleh hidup sendiri dengan dirinya sendiri. Ya, mereka ada connect dengan internet, mereka boleh hidup. Bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup dengan internet itu? Makan boleh dengan hanya panggil Grab. Ya bukan? Soal makan ada datang di depan mata mereka hanya melalui sebuah handphone. Bapak Ibu, kalau kamu tahu anak-anak kamu yang seperti itu, jangan stres dulu. Memang itu generasinya. Itu hidup mereka. Banyak ibu-ibu yang berkata, Bu, saya begini dengan anak saya begini. Ya, kamu masalahnya, inilah yang saya mau cakap kepada kita sebagai orang tua. Apa peran kamu kepada orang-orang yang seperti itu? Ya, jangan stres dulu. Karena kamu belum dulu, masa kita hidup di masa muda kita dulu. Kalau bapak kita lihat begini kepada kita atau emak kita lihat begini, dia tahu itu signal itu kan. Kamu teriak sekarang dengan anak kamu, dia malah teriak dengan kamu. Kenapa boleh begitu? Itu bukan zamannya lagi. Cara kita mendidik anak kita dengan ikuti zaman. Di mana mereka terlahir. Di era generasi milenial, anak-anak harus hidup dengan internet. Kalau nggak ada internetnya, maka dia akan stres. Dia memaksa orang tuanya buat internet dalam rumah. Jika tidak, buat internet di dalam handphone saya. Segala sesuatu, kemudahan teknologi harus ada di dalam hidup mereka. Itu nggak salah Ibu, itu nggak salah Pak. Itu zaman kita saat ini. Oleh karena itu bagaimana peranan kita? Saya sudah menjelaskan kepada kaum muda kita waktu ibadah di sini hari Minggu, 2 minggu yang lepas, tentang bagaimana Anda memimpin di dalam mengembangkan generasi, mengembangkan kepemimpinan di era generasi milenial. Saya sudah jelaskan bagaimana mereka harus menjadi pemimpin di dalam gereja. Meskipun tantangan mereka banyak, mereka harus menjadi pemimpin. Oleh karena apa? Saya mau supaya generasi milenial kita ini tetap berada di dalam satu yang namanya institusi gereja, institusi rohani yang takut akan Tuhan. Jangan takut dengan segala kemudahan-kemudahan yang ada. Tetapi berilah mereka satu panduan supaya mereka boleh bertahan. Ada amin? Oke, karena itu saya ini yang saya ingin jelaskan. Saya tak mau panjang. Apa peran Anda sebagai keluarga? Apa peran Anda sebagai ibu bapak? Apa peran Anda sebagai rohaniawan? Apa peran Anda sebagai masyarakat? Jika tidak kita berperan, maka generasi kita ini akan mengalami berbagai-bagai cara, berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai mungkin mereka akan terhilang di depan mata kita sendiri. Itu sebabnya saya berpikir bagaimana mendorong, bagaimana melengkapi mereka dengan generasi yang mereka ada. Itu beban saya. Sehingga seorang student di MITS telah ditamatkan kemarin. Dia adalah seorang pelajar yang terbaik di MITS. Dan dia ada di bawah bimbingan saya. Dalam menuliskan perkembangan generasi milenial di era digital di dalam gereja di Sepitang. Saya memberikan kepada dia banyak petunjuk supaya ini yang harus kamu katakan. Supaya buku kamu ini boleh dibaca banyak orang.
Saudara, saya pembimbing pertamanya. Sehingga saya begitu tertarik dengan tulisan dia, sehingga saya pun ikut belajar bagaimana mengantisipasi para generasi milenial dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di luar. Kita tidak dapat menghentikan mereka untuk melihat situs-situs yang tidak baik. Karena semua itu ada di dalam handphone mereka. Tetapi bagaimana mereka tidak mengeksis situs itu? Yes, terima kasih ya. Yang macam mana dia? Itu 4 perkara saja yang saya mau jelaskan kepada kita nanti. Bagaimana anak-anak muda kita tidak mengakses situs-situs yang jelek itu bergantung kepada pemikiran mereka. Itulah sebabnya Peter Wagner pernah berkata begini. Oh, bukan Peter Wagner, Rick Warren. Rick Warren pernah berkata, apa yang kamu pikirkan akan mempengaruhi perasaanmu. Apa yang kamu rasakan akan menentukan tindakanmu. Selalu saya berkata itu. Rick Warren adalah seorang pemimpin yang menuliskan bukunya yang paling famous itu The Purpose Driven of Life. Dia berkata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita tahu apa yang masuk dalam pikiran kamu itu akan mempengaruhi kita punya perasaan. Apa yang kamu rasakan itu akan menentukan apa yang kamu lakukan. Dia berkata demikian. Sehingga pikiran kita, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang kau baca, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar akan masuk kepada pikiranmu. Jadi bagaimana caranya mempengaruhi generasi milenial? Hanya dengan pikiran ini. Jangan masukkan pikiran-pikiran yang sia-sia. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 8, jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga pemikiran kita harus jelas, harus berkenan kepada Allah. Jadi kalau pikiran kita ini ada sesuatu sedikit nakal, nggak apa-apalah. Martin Luther pernah berkata begini, kamu tidak dapat melarang burung terbang dari atas kepalamu. Dia berkata begitu. Siapa yang boleh larang burung terbang dari atas kepalanya? Burung-burung kan di atas kepala kita terbang. Tetapi dia berkata, tetapi kamu boleh melarangnya apabila dia berkata saya mau bersarang di otakmu. Itu Martin Luther kata. Jadi sewaktu pemikiran kita kalau salah, imajinasi kamu itu agak sedikit melanggarlah, sedikit nakal. Tak apa, asal jangan bersarang di otak kamu, dia kata. Jadi Bapak Ibu, saya mau berkata kepada kita. Sewaktu anak kita tidak dapat kamu melihat mereka situs porno, bukan? Halo Bapak Ibu. Saya tanya kepada mahasiswa student MTS. Siapa di antara kamu yang tidak pernah melihat pornografi? Diam semua mereka. Berarti pernah kan? Penuntut, Bah. Sewaktu apabila terlintas dalam pemikiran kita sesuatu yang tak berkenan kepada Allah, Martin Luther kata boleh-boleh saja tetapi jangan sampai bersarang. Kalau itu menjadi habit kamu, itu sesuatu yang perlu dibasmi. Itu yang perlu dihancurkan, itu yang perlu dilepaskan. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya memang kita adalah orang-orang yang berdosa, yang memerlukan anugerah Tuhan untuk tidak tinggal dalam dosa. Saya berbicara seperti ini oleh karena saya seorang teolog. Tidak berarti kita harus berbuat dosa.
Meskipun kita adalah orang yang berdosa. Karena Kristus telah mati untuk kutuk dosa yang kita perolehi. Kalau sesewaktu kita hidup berdosa, memang karena hakikat kita adalah orang berdosa. Tetapi kita tidak harus hidup di dalam dosa. Karena Tuhan sudah mati untuk kutuk dosa. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 perkara. Proses pengenalan, proses pembinaan, proses pendampingan, dan proses pelepasan. 4 perkara ini menjadi tujuan, tugas Anda sebagai orang tua, tugas saya sebagai rohaniawan, tugas kita sebagai pemimpin masyarakat, sebagai guru, sebagai apapun peran kita di dalam masyarakat kita. Ini merupakan satu tugas kita. Bagaimana para generasi milenial kita ini tetap memuliakan Tuhan meskipun mereka berada dalam tantangan yang seperti itu. Proses pengenalan. Apa yang Anda harus lakukan sebagai ibu bapa? Apa yang harus saya lakukan sebagai rohaniawan? Ada 3 perkara. Kenalilah anak-anak muda kita sesuai dengan generasi mereka. Kalau generasi X, mereka cenderung senang, mudah beradaptasi. Tetapi kalau generasi Y banyak impian, dan generasi Z, generasi milenial ini banyak impian mereka. Tetapi mereka hidup bergantung dengan orang tua mereka. Tetapi mereka ini senantiasa ingin membuat konten-konten yang begitu menarik. Betul? Kamu gak pandai bikin buat TikTok. Saya tak tahu TikTok itu pun. Buat macam mana membuat dalam video. Saya hanya ditolong orang-orang ini buat video. Tanya mereka, memang mereka pakarnya. Karena apa? Tanya kepada mereka tentang hal-hal yang sesuai dengan internet ini. Kamu belajar dengan mereka. Saya tak pandai-pandai sangat pun. Tetapi jangan malu bertanya. Kenali generasi milenial kita saat ini. Baik mereka di gereja. Aktifkan mereka di dalam peran mereka. Karena mereka pakar dalam bagian-bagiannya. Jangan, daripada mereka digunakan oleh kuasa-kuasa dunia sana, bagus kita bawa mereka di dalam pelayanan. Itu sebabnya saya berkata, tolong bawa anak-anak muda kita ke gereja. Ya, baru ada seorang muda, Bu, saya kecewa karena ada di gereja, Bu. Kecewa ada yang mengecewakan dia lah konon kan. Ini masalah hati. Tetapi kamu bukan hanya terdiri daripada hatimu saja yang ada. Pikiranmu mesti ada kan. Pikiran kita harus isi pikiran kita dengan logika yang benar. Baca firman Tuhan supaya kekuatan kamu bukan bersumber daripada apa yang kamu rasa saja. Bersumber daripada kebenaran Allah. Apa kata Tuhan tentang dosa saya? Apa kata Tuhan karena persahabatan saya? Apa kata Tuhan? Itu semuanya ada di dalam firman Allah. Jadi ada solusinya. Jangan katakan tidak ada solusi. Di dalam semua cabaran yang ada, tetap ada solusi. Sehingga mari kita kenali mereka sesuai dengan generasi mereka. Generasi milenial, mereka memiliki satu tanggung jawab apabila mereka dilibatkan. Kalau mereka tidak terlibat, nggak ada sesuatu yang dia mau kongsikan di sana, dia cenderung untuk melihat dirinya sendiri. Saya nggak diperlukan di sana. Tetapi bagaimana dia boleh kita merasakan dia diperlukan, tolong libatkan mereka. Itu sebabnya saya berpikir, peran kita sebagai orang tua, tolong bawa anak Anda ke gereja. Tolong bawa mereka ke muda-mudi. Kenapa? Karena muda-mudi adalah
tulang punggung, tulang belakang, apa kata si Cik Go Siong tuh selalu. Tulang belakang ya. Bukan tulang rusuk, jangan salah salah sebut. Tulang belakang ya. Tulang belakang gereja kita. Artinya kamu mempunyai kekuatan, power ada di sana. Ya. Kami ini generasi-generasi yang tua ini akan sebentar retire dan kamulah yang menggantikannya. Jadi kalau kamu tidak diisi dengan kebenaran firman, maka apa yang terjadi gereja Tuhan di masa yang akan datang. Belum lagi saya berbicara tentang metaverse. Nanti next year saya akan kupas dulu dia macam mana kita. Orang Indonesia sudah beribadah di dalam itu. Sampai jual beli dengan metaverse itu. Kalau kau tengok di dalam kita mau berbisnis dengan metaverse, dia cakap. Itu lain cerita, belum ada dalam saya punya research dia. Nanti saya akan belajar dulu. Nah, tetapi apa peran kita? Makanya di sini dikatakan mengenal setiap anak sesuai dengan generasi mereka, terima mereka apa adanya mereka. Penerimaan kita terhadap kelemahan dan kekurangan generasi kita. Jangan sampai kita tidak mau menerima mereka. Ya, memang ada banyak kelemahan mereka, tetapi pelihara mereka, terima mereka dengan kekuatan yang ada pada diri mereka. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kekuatan anak kita ada. Jangan lihat hanya kelemahannya saja. Memang jangan cari kelemahan saya, terlalu banyak kelemahan saya. Tetapi tolong lihat kekuatan yang ada pada diri saya. Begitu dia. Apabila kita melihat kekuatannya, maka kita akan bina orang itu sesuai dengan kekuatannya. Maka terjadi sesuatu perubahan. Ya. Kadang-kadang kita tidak melihat kekuatan seseorang, Mbah. Kita selalu menunjuk kelemahannya. Ya. Kekuatannya mungkin lebih banyak daripada kelemahannya, tetapi kita satu kelemahannya kita seolah memperbesar kelemahannya itu menjadi satu kelemahan yang paling besar yang menutupi kekuatannya. Inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 7. Terimalah seorang akan yang lain di dalam Kristus Yesus. Meskipun bukan senang untuk seperti saya membalikkan tangan saya ini untuk menerima dia ketika dia mengalami kelemahan, ketika dia mengalami sesuatu berhubungan dengan hidup kita. Tetapi paling setidak-tidaknya menerima generasi ini dengan kekuatannya. Mari, ini merupakan satu strategi bagi Anda dan saya. Bagaimana membawa generasi milenial kita ini untuk mampu menghadapi cabaran apabila kita sebagai rohaniawan, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai orang tua menerima mereka apa adanya mereka. Mengajarkan mereka untuk memilih pilihan hidup mereka. Jangan sampai kita tidak mengajak mereka untuk menentukan pilihan mereka. Apabila kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Amsal, didiklah mereka pada masa mudanya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak berarti waktu saya menuliskan parenting teenager bahwa saya sudah orang yang patut diteladani di seluruh gereja. Tidak. Tetapi bagaimana saya menolong supaya para orang tua tidak melakukan perkara yang sama seperti yang saya lakukan. Karena mungkin ada di antara kita yang tidak tahu standar firman Allah dalam memberikan pendekatan kepada generasi milenial. Tidak berarti saya orang yang paling hebat, tidak. Tetapi kita sama-sama belajar bagaimana kita mengajar untuk mereka menentukan pilihan hidup mereka. Apabila mereka menentukan pilihan hidup mereka yang salah, maka salahlah kehidupan mereka. Sehubungan dengan menentukan pilihan ini, saya berpikir demikian. Kehidupan yang saya jalani sekarang, kehidupan yang saya jalani sekarang adalah berdasarkan keputusan saya di masa yang lalu. Jika keputusan saya di masa yang lalu salah, memang saya tidak pernah berdiri di depan mimbar ini. Demikian juga generasi milenial kita.
Bawalah mereka untuk membawa mereka menentukan pilihan mereka. Karena seperti apa mereka di masa yang akan datang bergantung kepada keputusan mereka pada saat ini. Oleh karena itu peran kita sebagai pemimpin masyarakat, sebagai rohaniawan, sebagai orang tua, kamu berperan aktif. Seperti apakah yang kamu inginkan anak-anak kamu di masa yang akan datang? Bergantung keputusan yang kamu ajak kepada mereka untuk mereka memilih keputusan mereka. Sama hal dengan hidup kita. Kita yang sudah orang tua ini. Jika tidak, keputusan-keputusan yang salah yang kita lakukan di masa yang lalu. Salah kita mengambil keputusan. Saya berpikir Anda tidak berada di gereja sampai pada saat ini. Tetapi oleh karena keputusan-keputusan itu, maka Anda tetap terpelihara. Bukan Allah tidak memelihara kita. Tetapi keputusan kita menjadi satu pemandu seperti apa kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu saya berharap peran Anda sebagai orang tua, peran kita sebagai rohaniawan sangat-sangat diperlukan. Yang kedua, proses pembinaan. Kita perlu membina mereka. Kita tidak boleh tinggal diam. Generasi milenial kita ini bergantung kepada internet. Itulah sebabnya mereka tidak mau tinggal di kampung. Karena di kampung nggak ada internet, nggak ada Digi di sini, nggak ada Maxis di sini, nggak ada Selcom di sini. Kenapa? Karena mereka tidak dapat lari daripada perkara ini. Sehingga apa yang perlu kita lakukan kepada mereka? Kalau mereka terputus dengan orang-orang yang selalu bersama dengan mereka, maka apa caranya? Ya, jadi saya memberikan kepada kita satu solusi. Generasi milenial kita ini perlu kita bangun dari sisi kepercayaan mereka. Percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar di mulut. Percaya kepada Tuhan tidak sekedar perkataan. Tetapi percaya kepada Tuhan adalah action, dia harus ada. Kamu kata kamu percaya kepada Tuhan, tetapi kamu tidak benar hidup. Ya, Tuhan yang mana? Kan begitu ya. Jadi salah satu untuk boleh membawa mereka untuk meyakini apa yang mereka percaya, tanamkan satu kebenaran yang fix, yang benar, yang tidak bergantung kepada keadaan kondisi apapun. Saudara, dalam buku saya Teologi Paulus di Era Postmodern, kebenaran yang saya sampaikan di dalam buku itu, kebenaran di era postmodern ini tidak lagi mutlak. Kebenaranmu kalau tidak sama dengan kebenaranku, kita perlu meragukan kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi kalau kebenaranmu nggak sama dengan kebenaran yang saya miliki, oh itu kita boleh katakan, oh tunggu dulu. Apa konsep kebenaranmu nggak sama dengan konsep kebenaran saya? Jadi kebenaran yang di sini nih, kita buat dia nggak final. Jadi nggak mutlak. Di era postmodern ini, di era kita hidup ini, di era digital ini, itu yang ada. Lalu bagaimana generasi milenial kita membangun keyakinan mereka? Kalau tidak, satu kebenaran yang pasti. Satu kebenaran yang pasti adalah Alkitab adalah sumber kebenaran. Ada amin tak? Saya tak mau cari kebenaran, saya punya kebenaran, boleh kamu kata tak betul. Kamu punya kebenaran pun tak betul. Tetapi ada satu standar kebenaran yang tidak boleh diragukan. Yaitu Alkitab yang adalah sumber kebenaran. Jadi setiap kesalahan, setiap kebenaran yang ada pada diri saya harus rujuk kepada kebenaran yang benar. Ini standarnya kebenaran Allah. Jadi apabila kita berada di dalam kebenaran Allah, maka segala sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, maka itu pasti benar. Ada amin? Wow. Rasa-rasanya mesti meragukan kebenaran itu, kamu kah? Saya harus kata, Alkitab adalah kebenaran. Adakah kamu katakan amin? Tidak ada kebenaran yang lain, Bapak Ibu. Jangan bergantung kepada kebenaran saya. Kebenaran saya boleh Anda ragukan. Tetapi kebenaran Allah
Tidak perlu Anda ragukan. Kebenaran Allah adalah mutlak. Oleh karena itu, bangun kepercayaan mereka di atas kebenaran yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, lakukan perubahan. Bagaimana melakukan perubahan? Ajak mereka untuk komitmen mereka. Kamu perlu komitmen, kamu perlu committed di dalam sesuatu perkara. Kemarin dalam pernikahan anggota jemaat kita Jurina, saya berkata, pernikahan itu harus kita bangun di atas dasar firman Tuhan. Karena apa? Karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi di era postmodern ini. Ya. Karena apa? Saya berpikir di tengah-tengah kehidupan orang Kristen juga pernikahan mereka sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Ya kalau kita nggak mau lagi, tidak dapat sama lagi Bu, macam mana? Ya meskipun kamu tidak mau sama dengan orang itu, saya harus katakan kepada Anda, selain dicerai kematian kamu tidak boleh menikah. Itu konsep saya. Ya. Firman Tuhan berkata pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selain daripada itu dosa. Pernikahan yang diberkati Tuhan adalah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada istilahnya ada suami kedua, ada suami ketiga, ada istri ketiga dan istri keempat. Tak ada itu. Bagaimana kita melakukan perubahan apabila kita tidak paham tentang firman Allah? Pakai standar siapa? Komitmen kita adalah supaya setiap perubahan terjadi oleh karena firman Allah. Amsal 16 ayat 3 mengatakan begini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita perlu menyerahkan kehidupan kita kepada rencana Allah. Karena apa? Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Tetapi rencana Tuhan merupakan keindahan di dalam setiap ciptaannya. Jadi kita yang perlu rujuk kepada Allah, bukan Tuhan merujuk kepada kita. Enggak. Oh ya, kamu memang minta ini. Tapi itu enggak bagus untuk kamu. Yang Tuhan mau adalah yang lebih bagus. Ya. Ada kalanya kita macam memaksa Tuhan. Tuhan saya mau yang ini. Kalau enggak ini enggak mau. Ya. Tetapi Tuhan kata bukan yang ini yang bagus untuk kamu. Ya. Yang ini. Kalau kamu kawin dengan orang ini pasti ini yang terbaik. Ya. Dan itu telah Anda lakukan dalam keputusan Anda untuk menikah kepada pasangan Anda. Demikian juga dengan saya. Jadi perubahan itu oleh karena didasarkan dengan firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Aminkan itu. Dan yang ketiga, perkatakan di dalam kehidupan mereka dengan firman Allah, sesuai dengan firman Tuhan berkata begini, berbicaralah satu dengan yang lain dalam kasih. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak dosa. Yang saya pelajar, ada banyak kehidupan keluarga yang mengalami berbagai-bagai cabaran. Tetapi ini kasih yang perlu ada di dalam kehidupan pernikahan. Demikian juga dengan generasi milenial kita. Pada minggu kemarin saya bertemu dengan seorang, saya breakfast dengan dia di 59 sana, pensyarah University Kartini. Dia bertanya kepada saya, dia mempunyai satu keinginan untuk menuliskan buku tentang pernikahan antar budaya.
Nah dia orang Nigeria kawin dengan orang Malaysia. Ibu juga kan kawin dengan orang Malaysia, kawin dengan orang Indonesia. Kira-kira apa, bolehkah kita buat satu buku pembelajaran, dia kata, untuk menuliskan satu perbezaan culture ini. Mungkin sudah ada buku-buku yang lain, karena dia ahli psikologi, Pak. Dia master psikologi. Jadi saya bilang, ya kita pikirkan tahun depan, bukan sekarang. Banyak yang saya pikirkan sekarang, banyak pergumulan saya sekarang, saya cakap. Tetapi yang saya pikir, apa yang di dalam hati tiap orang terjadi karena komunikasi yang kurang. Kenapa perceraian terjadi? Oleh karena komunikasi kurang. Ya, itu juga yang saya khotbahkan kemarin. Yang punya pasangan yang sudah lama berkeluarga jarang lagi berbicara I love you darling. Betul tak? Tak pernah berkata selamat pagi pun tidak. Wah, karena udah biasa, Bah. Ya bangun pagi, kayak terus langsung cebol deh. Kita nggak good morning kah? Ini kata-kata yang sederhana tetapi menguatkan pasangan kita. Komunikasi kita yang penting-penting saja. Seperti di office sudah tuh. Inilah yang menghalangi banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga. Ya. Jadi bukan hanya sekedar waktu kamu di dalam bilik saja kata I love you. Bukan. Anytime, Bah, kamu kata terima kasih Mami karena udah bagi makan kepada saya enak. Istri, kadang-kadang saya kata, kamu gak suka makan ini kah? Saya percuma masak, penat saya masak nih, Bah. Dia, oke. Kata suami saya, meskipun gak rasa enak juga lah. Mungkin dia gak berani berkata sama saya, gak enak masakan kamu gitu ya. Tetapi dia terima saja gitu. Tapi itu menguatkan saya, macam saya tidak confident lagi masak kan. Kalau kamu nggak mau masak ini lagi, lain kali saya tak mau masak, ya kan? Kan gitu ya kepercayaan seorang istri itu apabila suaminya senang makanan kita, dia akan buat yang menyenangkan hati suaminya. I don't know lah kamu ibu-ibu, tapi saya berusaha untuk apa yang suami saya suka, gitu ya. Tapi memang sesudah dia sakit jantung itu memang saya batasi dia makan, nggak boleh makan kasam, nggak boleh makan ini yang bikin kamu sakit. Memang adalah trik-trik saya untuk itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak bersyukur karena istri kita kasih makanan yang baik. Ya, penat dia masak tuh. Para bapak-bapak, hargai istri kamu masak. Ini juga yang harus komunikasi kita. Sela, thank you. Kalau kamu di 2020 kamu makan kan dikasih kamu makan, kau bayar dia, kamu kata thank you sama orang itu. Kenapa sama istri enggak? Betul tak? Kau beli makanan itu, oke, thank you kamu kata. Padahal istri kamu kasih makan yang enak-enak sama, enggak saya thank you pun. Itu tugas dia kamu kata. Oke. Saya harap komunikasi di antara suami istri lain kali boleh berubahlah di dalam jemaat. Karena apa? Waktu kamu say thank you kepada istri kamu, kepada suami kamu, kamu juga boleh say thank you sama ke saya, Bah. Jadi itu terbawa tuh. Karena kita nggak selalu berkomunikasi dengan baik, akhirnya keluar pun nggak berkomunikasi dengan baik. Kita mulai dari rumah dia. Oke. Yang ketiga, pendampingan. Kelola konflik anak-anak kita. Ya. Jangan waktu konflik kita pun tak mau bercakap. Ini banyak terjadi di kalangan remaja. Yang saya layani anak remaja sampai mau bunuh diri pun ada, Wah. Kenapa? Mami saya tidak perlakukan saya begini. Dedi saya enggak hormati saya. Selalu cakap, waktu masih di Indonesia, bukan di sini ya. Di antara jemaat kita enggak ada yang begitu. Kamu tahu, saya punya anggota jemaat dulu masa saya praktek di Ujung Pandang, di Makassar. Ada 3 orang anak ibu ini. 1 perempuan semua. 1 berkali-kali saya cerita nih. 1 dia lawyer, 1 dia dokter. Yang 1 nih, yang paling kecil nih, dia cikgu, Bah. Dia sedang belajar sebagai training cikgu, Bah. Kami bilang Institut Keguruan Ilmu Pendidikan di Indonesia. Jadi
Anak yang terakhir ini ya enggak secantik kedua kakak dia lah gitu ya. Tapi dia selalu dibully oleh mama dia. Kamu ini memang enggak guna, kamu ini memang tak pandai, kamu ini enggak cantik dan sebagainya. Stres itu anak. Sudah stres itu anak, dibawa ke dokter, masuk psikologi, masuk rumah sakit gila, bah. Sudah sampai di rumah sakit gila dibawanya saya. Bah, pastor, bukan pastor saya dulu disebut, ibu pendeta, tolong doakan anak saya. Bah, pergilah kita ke sana. Kamu tahu di rumah sakit gila itu, saya dibawa di rumah sakit gila tuh, semua orang gila. Terakhir saya pikir saya macam gila juga sudah. Betul, bah, lihat orang gila semua di sana. Oh, ada orang gila. Hey darling, dia aja, astaga. Saya tengok lagi, las nanti saya nggak punya jodoh ini. Udah jadi orang gila saya keluar dari sini, aku pikir. Betul. Saya rasa orang-orang gila di sana, dahsyat betul kegilaan dia. Satu kali ibu itu kata sama saya, ibu tolong doakan dia. Bah, masuk saya ke, mereka kalau udah stres hebat, dia masuk di dalam macam jail, bah. Apa namanya itu, masuk dalam bilik satu itu yang banyak sel dia, ya. Jadi waktu saya masuk di situ saya ceritalah firman Tuhan ya. Tak ada dia jawab, bah. Setengah jam saya cakap dengan dia tak mau dia jawab. Stres, depresi luar biasa. Saya pikir dalam hati nggak guna juga saya mau cakap-cakap dengan orang ini. Bukan saya ahli psikologi, mau tahu kau apa, ya ini urusan kamu lah. Saya pikir dalam hati sudah saya pikir macam mana mau buat orang ini bercakap, saya pikir. Firman Tuhan ada Yesaya 43 masuk kepada otak saya. Saya pikir, saya bacakan sama dia. Kamu tahukah, kalau kamu nggak menjawab saya sekali ini saya pulang, saya cakap. Ini firman Tuhan berkata sama kamu, oleh karena engkau berharga di mataku, aku ini setia. Macam mana bunyi firman Tuhan itu ya? Saya baca dulu ya, Yesaya 43. Kira-kira begitulah dia punya ayat. Baru kamu tahu apa kata perempuan ini yang stres ini sama saya? Karena kan dia dengar. Saya mau pulang, saya mau tak mau lagi dengar karena dia diam setengah jam saya. Bukan hanya setengah jam, 1 jam saya pikir di selnya itu. Mau cerita firman, diam saja dia. Terakhir, di situ saya pikir kuasa firman Tuhan luar biasa. Kau berharga di mataku, kamu tahukah saya cakap. Saya pun udah setengah marah, baru dia tarik rambut saya kuat betul. Wah, dia garang juga saya pikir dalam hati. Dia tarik rambut saya, baru saya kata, hei sakit bah. Kau ini mau bertumbuk kita kah? Saya cakap macam itu. Anda tahu apa? Baru keluar semua kata-kata dia. Hanya karena kuasa firman Tuhan. Ketika dia kata, siapa yang menghargai saya? Dia cakap sama saya, wow, boleh juga dia cakap rupanya, saya pikir. Ya ini firman Tuhan kata, kau berharga di mataku, Tuhan menghargai kamu. Kamu kenapa mau masuk di sini? Kesalahan kamu sendiri, saya kata. Mak saya itu yang membuat saya di sini, dia kata. Wow, baru berinding, saya punya bulu-bulu semua naik ya. Wah ini mamanya rupanya yang salah nih, saya pikir. Saudara, karena kita selalu kata-kata kita tak benar kepada anak kita waktu kita konflik, maka anak kita seperti apa yang kita ingini. Ini pengalaman saya dalam pelayanan. Tolong jangan hina anak kamu meskipun mungkin anak kamu itu menyakitkan hati kamu. Jangan katakan perkataan-perkataan kutuk kepada anak kamu. Kalau kamu mau anak kamu baik, katakan kata-kata berkat. Ada amin? Kelola konflik dengan baik. Hargai perbezaan. Perbezaan kamu dengan anak kamu berapa usianya sudah jelas berbeza. Tetapi kalau kita tidak menghargai perbezaan kita, maka kita seperti apa yang kata saya selalu berkata begini dengan perbezaan ini. Bunyi ini, drum ini lain dengan ini, lain dengan ini, lain juga dengan ini. Tetapi waktu sekali mereka berbunyi, kesatuannya boleh membawa lagu penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Bunyi beza-beza, satu keharmonisan di hadapan Allah. Demikian hidup kita. Dia berbeza. Tetapi biarlah dia tetap berbeza. Tetapi apabila kita padukan menjadi satu suara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin.
Perbezaan bukan halangan untuk menyembah Allah. Jadikan perbezaan setiap kita menjadi satu fokus untuk menyembah Allah. Anda tidak akan pernah sama dengan saya tidak akan pernah sama dengan Anda. Tetapi perbezaan kita menjadi satu keunikan di hadapan Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Tangani tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Berani berhadapan dengan tekanan. Jangan sampai tinggalkan tekanan-tekanan demi ada. Tekanan itu akan membawa hidup Anda akan tak benar dalam menghadapi cabaran. Demikian juga dengan generasi milenial kita. Ketika mereka mengalami tekanan dalam rumah kamu, mengalami tekanan tak ada solusi di dalamnya, mereka lari kepada orang lain. Ini bukan terjadi di sini. Banyak pengalaman saya waktu pelayanan di dalam remaja. Ada orang-orang remaja yang berpelukan dengan orang-orang yang seusia dengan bapaknya. Kenapa boleh jadi? Karena tidak benar di rumah mereka. Tekanan terlalu banyak di rumah mereka. Dia perlu figure seorang bapak yang mengasihi Tuhan. Dia perlu figure. Tetapi tidak ditemukan figure itu ada di dalam keluarganya. Maka dia pergi ke tempat yang lain. Apa yang terjadi di luar sana? Waktu itu saya mengajar di Indonesia tahun 83. Saya melihat anak murid saya. Waktu saya mengajar subjek matematik dan sains. Saya kata, mana buku kamu? Apa yang ada di dalam buku mereka, saudara? Lipstick, make up, semua alat body spray. Hei, apa gunanya ini semua? Saya kata, enggak bu, terlupa. Saya pikir dalam hati, keluar dari sekolah, kamu tahu apa? Ada orang di depan sana, tunggu dia naik Pajero. Hai, dia kata. Dia terserempak dengan saya. Itu student saya pikir. Saya tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia naik dengan lelaki setengah baya. Saudara, saya belum pernah lihat di Malaysia. Tetapi meskipun saya tidak melihat, bukan berarti tidak ada. Saudara, tekanan-tekanan anak-anak kita, tolong kita beri solusi. Jangan tinggal diam dengan keadaan yang ada ketika mereka tertekan. Generasi milenial terus akan bekerja dengan cara-cara mereka sendiri. Kamu mungkin tidak tahu dia boleh pesan dengan seseorang melalui handphone yang ada di dalam tangannya. Bagaimana Anda menghadapinya? Tolong cari kekuatan anak-anak kita. Bukan cari kelemahannya. Atasi tekanan yang dialaminya. Dengan solusi sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya kita biarkan, ya kita serahkan kepada mereka. Tidak, Anda berperan aktif untuk boleh menjelaskan kepada mereka. Dan yang terakhir, proses pelepasan. Pahami sempadan dan tanggung jawab kita kepada generasi milenial. Dorong mereka untuk kreatif dalam bidangnya. Beri mereka supaya mereka bertindak sesuai dengan standar firman Tuhan. Ini satu kekuatan yang perlu kita lepaskan kepada generasi milenial kita. Saya tidak mau lama lagi, dan ini kesimpulan saya. Pentingnya pendekatan ibu bapa dari pihak parents ya, rohaniawan dan pemimpin masyarakat. Pentingnya pendekatan ibu bapa untuk memahami generasi milenial kita dan post milenial pada masa kini. Kenalilah mereka sesuai dengan generasinya. Perkuat iman dan keyakinan mereka supaya mereka boleh bertahan menghadapi segala cabaran yang ada. Dari pihak generasi milenial, dari pihak Anda generasi milenial, beranilah menghadapi cabaran dunia. Karena dunia yang Anda jalani berada dalam tangan Anda.
persiapkan mental dan spiritual Anda untuk mau bertahan hidup dalam generasi yang penuh cabaran. Sebelum saya menutup, bagi kamu yang generasi milenial, adakah kamu mau mengambil tindakan untuk mau hidup sesuai dengan kebenaran firman? Tolong generasi milenial yang terlahir dari 95, saya mau ajak Anda berdiri dari tahun 1996 ke atas. Ya. 1996 ke atas, tolong berdiri sampai dengan 2012. Kalau ada Anda di sini tolong berdiri. 1996 ke atas sampai 2012. Anda adalah generasi milenial. Tolong berdiri. Saya mau melihat, saya mau mendoakan Anda, jangan takut, bukan saya suruh ke depan. Oke. Tolong berdiri Anda yang terlahir dari 1996 sampai dengan 2012. Tolong berdiri. 1996 sampai 2012. Anda di mana generasi milenial? Tolong berdiri Anda. Jangan malu. Saya hanya berdoa untuk Anda. Supaya pertanyaan saya pada hari ini. Adakah Anda mau mempersiapkan diri Anda secara mentality, secara spiritual, secara rohani, berani menghadapi tantangan yang ada sesuai dengan kebenaran firman? Maukah Anda hidup dalam kebenaran firman? Halo, saya mau dengar jawaban Anda. Saya belum dengar. Mau semua? Saya mau supaya Anda mengalami Tuhan. Dengan firman Allah ini Anda boleh kuat. Karena terlalu jauh, bolehkah Anda berdiri di hadapan sini? Saya ingin mendoakan Anda. Tolong datang sekejap saja saya doa. Saya minta Pastor Rosita dan juga Pastor Michael dan juga pemimpin diaken gereja. Saya ingin mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Mari datang. Engkaulah generasi milenial ini. Tolong dekat lagi sebelah sini. Rapat sedikit. Mari kita doa mereka. Engkau adalah tolak punggung gereja kita di masa yang akan datang. Gereja kita akan baik apabila Anda hidup dengan firman Allah. Ini merupakan kekuatan yang perlu Anda alami di dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu saudaraku, saya mau engkau datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Ibu Bapak berdiri engkau di bangku kamu masing-masing. Tolong beri tangan kepada mereka. Karena mereka memerlukan kuasa Tuhan untuk menghadapi cabaran yang ada ini. Karena Tuhan mau hidup mereka berarti di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Mereka perlu standar firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan seluruh generasi kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Apapun tantangan mereka, mereka bukan manusia hanya biasa-biasa saja. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan mau mereka menjadi manusianya Allah yang mampu bertahan. Oleh karena standar kehidupan mereka adalah firman Allah. Kami mau Tuhan, supaya generasi kami ini akan menjadi berkat di masa yang akan datang. Mereka kuat oleh karena kuasa firman Allah. Bapa di sorga, hamba sungguh berdoa kepadamu. Engkau berkati mereka sebagai seorang student. Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka dengan usaha mereka. Engkau berkati mereka Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, generasi ini adalah milik Tuhan. Kami ingin memberkati, berkat-Mu tercurah atas mereka ya Bapa di sorga.
Hamba memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Supaya generasi ini akan tetap sehat, akan kuat berdasarkan firman Allah. Mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena inilah doa kami pada hari ini. Supaya tetap mereka mengalami Tuhan, mengalami Allah di dalam hidup mereka. Sehingga Bapa di sorga, cabaran apapun yang mereka alami, mereka tetap akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih.